Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali di pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang ke-45 hampir selesai, tinggal 2 hadis. Hadis yang ke-14 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, istadzantu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrati, pada berangkat umroh, untuk umroh. Fa'adina li, maka beliau mengizinkan untukku. Waqala, dan beliau bersabda, la tansana ya ukhayya, janganlah tansana, engkau melupakan kami, ya ukhayya, wahai saudaraku, min du'aika, dari doamu. Faqala, maka berkatalah si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu kalimatan, satu kalimat yang maya suruni, apa-apa yang aku itu menyenangi, apa-apa yang menyenangi ni untukku itu, ana, bahwasanya li untukku itu, biha, dengannya, dengan kalimat yang disabdakan beliau tadi, ad-dunya, dunia. Wa firatin, dan dalam satu riwayat kola beliau bersabda, asrikna ya ukhayya, engkau serikatkanlah dengan kami, wahai saudaraku, fi du'aika, pada doamu. Hadisun sahihun, hadis ini sahih. Wa rawahu, dan rawahu, meriwayatkannya hadis ini Abu Dawud wa Tirmidzi, Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa qala, dan berkata si Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun, hadis ini lebih sah atau lebih sahih kalau dikatakan hadis yang hasan saja. Sesuai dengan bab, ya, untuk mendatangi tempat-tempat yang termulia, ya, meminta doanya orang-orang yang baik-baik juga. Meskipun kalau dinilai Syekh Utsaimin, hadis ini hadis yang dhaif, lemah. Kenapa Imam Nawawi masukkan dalam kitab ini? Karena ini termasuk fadilil amal, keutamaan beramal.
maka beliau tetap memasukkan dalam hadis-hadis ini. Dan banyak di kitab Riyadhus Shalihin ini hadis-hadis yang hasan, namun tidak sampai tidak ada hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis palsu, tidak ada. Kita lihat hadis ini. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu minta izin kepada Nabi, minta izin untuk umroh. Kemudian diizinkan oleh Nabi. Ya umrohlah. Terus Nabi berpesan, ya pesan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pak Umar, mungkin kamu jangan melupakan kami ya tentang doamu di sana ketika kamu umroh, karena dianggap di tempat-tempat yang mulia. Jadi doamu jangan sampai terlupakan. Nah, ucapan seperti itu yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada Umar bin Khattab itu. Terus dia mengatakan itu satu kalimat yang menyenangkan buat diriku itu daripada dibandingkan dengan ucapan itu dengan dunia. Maksudnya daripada aku itu memiliki dunia, saya lebih senang ungkapan dari Nabi tadi. Ungkapannya la tansanaya ukhoya min du'aika tadi, lebih disenangi. Memang takarannya para sahabat itu ya, urusan masalah din ini memang mengalahkan apa yang ada dalam dunia ini. Karena memang tujuan pokok daripada penghidupan dia itu untuk pengabdiannya kepada Allah Ta'ala dalam rangka mereka itu untuk menggapai jannah. Jadi apa saja yang menjadikan dia itu masuk jannah, dia lakukan, ya, dia lakukan. Meskipun dianggap oleh orang lain itu remeh, tapi dilakukan. Kemudian dari bab-bab ini, baiknya seorang rakyat itu meminta izin kepada pimpinannya manakala dia punya keperluan. Tidak nyolong. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan itu ditanyakan itu jelas. Rasulullah SAW kalau mau sholat itu kan menghadap ke jamaah. Jadi kayak di absen oleh Rasulullah itu tahu. Malah sesekali beliau itu keliling dalam shop itu mengusap pundak-pundak para sahabat ini, tempelkan gitu ya, merapat itu, tempelkan, dilus pundaknya ya. Sudah merasa rapi ya. Kemudian beliau memulai sholatnya. Setelah selesai sholat beliau pun menghadap lagi. Jadi tahu orang yang tahu. Sampai di hadis yang lain itu seorang tukang sapu masjid saja tidak kelihatan itu ditanyakan oleh Rasul, karena keberadaan yang dia lakukan itu memang setiap saat dia itu nyapu di masjid, bersih-bersih. Berarti kok tidak ada, terus ditanyakan, oh dia meninggal ya Rasulullah. Loh, saya kok tidak dikabari? Oh itu malam-malam ya Rasulullah, lah kalau ngabarin jenengan lah ini mau tukang sapu dan di betul sekicon jenengan sare lah. Rasulullah sudah tunjukkan ya kuburnya. Ini artinya apa yang ada dalam bawahan Rasulullah itu semua tahu. Jangankan soal itu, soal perang. Soal perang gitu. Perang itu kan harus ada pemimpin, tidak perang sendiri. Maka ketika perang itu kalau bahasa sekarang itu mendaftar. Bahasa itu perang kan ya. Ibnu Umar bin Abbas itu ketika umur 6 tahun daftar perangnya tidak diizinkan itu kan, belum balik. Daftar. Setelah pulang dari perang pun juga dikumpulkan dari mana-mana yang sahih gitu ya, mana yang masih semuanya tahu. Tidak orang-orang yang gabung dengan Rasulullah, Rasul tidak ngerti, tidak tahu Rasulullah segitunya ya. Lalu Umar ini juga tidak menginginkan dia itu nyelonong. Nanti kalau sewaktu-waktu Rasul menanyakan dari jelas kemana. Nah, kalau kita mungkin istri itu kemanapun mestinya keluar rumah itu harus izin suami. Nah, jadi tahu juga. Nah,
jangan sampai keluar sendiri meskipun ke rumah orang tuanya sendiri, apalagi agak jauh ya perlu diantar, harus diajarkan. So far ya harus dimahromi. Lah kemudian setelah itu diizinkan, satu yang baik itu begitu, ada perlu diizinkan. Jadi seorang pemimpin itu adalah mempermudah rakyatnya, sementara rakyat ini juga memberikan sesuatu, tidak menjadikan bingung pemimpinnya. Itu ngerti tidak ada, kita tidak tahu. Kita juga begitu. Lupa tidak kelihatan, sakitnya sudah tahu. Nanti keakrabannya ya Rasulullah dengan para sahabat, apalagi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal, termasuk sahabat-sahabat yang pilihan, artinya orang yang paling kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, masya Allah luar biasa. Ya. Terus Rasul pesan, ya, minta doanya. Jadi minta doa kepada orang-orang yang baik pun, ya, nggak apa-apa saja. Nah ini yang dipermasalahkan itu kan terus menjadi kebiasaannya. Doa kan saya bisa naik haji sana, bisa umroh terus dicelukin yang kono kebiasaan. Nah itu yang tidak sunnah, celukin yang kono. Tidak seperti itu. Adapun mendoakan di tempat-tempat yang termulia itu dianggap lebih baik, lebih afdol, atau ada sesuatu yang waktu juga ada waktu-waktu yang afdol. Begitu juga tempat juga ada tempat-tempat yang afdol. Waktu ya mungkin sepertiga akhir daripada malam, atau di hari Jumat waktu yang sebentar itu. Ini memberikan banyak penafsiran tentang hadis itu ya, pemahaman tentang hadis itu. Ada di antara asar sampai maghrib, ada di antara duduknya sang khotib ketika duduk di khutbah yang pertama mau berangkat khutbah yang kedua dan sebagainya. Intinya banyak-banyak berdoa. Siapa tahu pas itu mencocoki dan sebagainya. Atau di malam-malam Lailatul Qadar, atau di bulan-bulan Ramadan. Bulan juga ada bulan yang istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Begitu juga hari, ada hari-hari yang istimewa. Hari Jumat termasuk hari besar. Ya. Hari besar itu hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, hari besar. Nah, yang lain dibesarkan, ya, dibesarkan. Peringatan Imlek sembarang kali lah itu. Ya. Kalau bisa itu malah menyelisih mestinya. Ya, kalau menyelisih kita, wah kalau lain libur kita tidak libur, sama saja menghormati kenaikan Isa Al-Masih dan lain sebagainya. Sekarang kan banyak hari santri, hari ustadz yang keringetan, hari kiai, dan hari santri. Semua hari itu tanggal merah yang nengke gitu, yang nengke pegawai negeri lah seneng banget. Sebulan bisa berapa masuk ini. Terus bulannya ada 12 bulan tapi ada gajinya 13, itu kan kepunjulan ya. Nah pokoknya. Kembali ke hadis ini, jadi begitu. Kamu jangan melupakan ya, doakan pada Rasulullah. Rasulullah minta doanya pada umat. Insyaallah. Artinya mendoakan kebaikan-kebaikan muslimin ini. Lah Rasul itu ketika mau terjadi perang Khandaq itu musyawarah. Musyawarah bagaimana ini? Semua kabilah akan menyerang Madinah ini. Kan Salman Al-Farisi itulah usul yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggali parit ini. Pemikirannya, masya Allah, cemerlang. Musyawarah itu diperintahkan. Atau di riwayat lain itu asyrikna, ya alimatnya itu bukan latan sana, tapi asyrikna, serikatkanlah, ya, sertakanlah, ya. Untuk kami dari doa-doamu di sana, sertakanlah kami juga doakan kebaikan-kebaikan untuk sana. Masya Allah. Kalau kita lihat di seperti ini kan Nabi meskipun orang-orang
Ya, namanya Rasulullah ya. Rasulullah sudah tidak ada orang yang paling takwanya di jagat ini sampai hari kiamat itu melebihi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu tawadhunya, masya Allah. Ya, istighfar saja satu hari minimal 70 kali. Ada yang hadis 100 kali juga ada. Masya Allah. Mata pertama minta ini, dua mata akhir. Makanya ya tidak menyalahkanlah sahabat ketika mendatangi salah satu istrinya Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi sahabat itu pintar juga karena Aisyah ini orangnya cerdas, kedekatan dengan Rasulullah itu lebih dibandingkan dengan istri-istri yang lain. Dan istri yang namanya Aisyah itu salah satu istri yang paling semua dicintai, tapi ini ada kelebihan dari Rasulullah SAW ya. Cintai oleh Rasulullah. Ada tanya bagaimana tentang ibadahnya Nabi, diceritakan. Lah ketika diceritakan seperti itu, dia itu merasa kecil tentang untuk masuk ke dalam jannah itu sudah kayaknya sulit. Akhirnya apa? Akhirnya wah ini Rasulullah, orang yang sudah dijamin masuk surga, dosanya diampuni, apa yang telah lalu dan apa yang akan terjadi kalau ada. Kalau ada itu kan tidak ada. Namanya juga kalau. Ibadahnya seperti itu. Kan orang yang mendatangi Aisyah 3 orang itu kan saling sumpah. Kalau gitu saya akan sholat semalam suntuk. Dan tidak hanya semalam itu, seumur-umur. Masyaallah. Kalau saya akan puasa terus seumur-umur. Pokoknya siang puasa terus. Yang satu lagi saya tidak akan menikah selama-lamanya. Saya akan membujang. Karena Nabi kan didukani, dia dimasukkan pun lewat tinggal ini. Di bab mensedang-sedangkan dalam ibadah. Jadi menyangat-nyangatkan, melebihkan Rasulullah itu juga tidak baik. Maksiat namanya, walaupun wujudnya ibadah. Jadi menganggap Rasulullah itu orang yang lebih kurang. Rasul begitu saya harus lebih daripada Rasulullah ya. Ini namanya ya melebihi daripada contoh suri toladannya itu seperti itu kok diungguli ya. Bahkan Rasulullah SAW itu sampai marah. Saya ini orang yang paling takwanya dibandingkan dengan kalian kepada Allah Ta'ala. Saya orang yang paling takutnya kepada dekatnya kepada Allah Ta'ala dibandingkan kalian. Saya makan, saya kadang puasa, saya tidur, saya juga bangun sholat, dan saya juga menikahi beberapa orang perempuan. Nah, menyangat-nyangatkan yang tidak ada dalil itu walaupun kebaikan juga tidak baik. Nah, sering kan orang gitu kan. Mau Quran apa elek? Dan elek jelas. Elek ini pun tidak mengikuti contoh elek gitu. Bacanya baik, tapi karena huluf ya itu tadi berlebihan. Sesuatu yang baik itu kalau itu berupa satu kebaikan, mestinya orang-orang dahulu, Rasul pun mengajarkan, dan orang-orang dahulu itu orang yang paling ngertinya tentang kebaikan. Kok malah lebih pinter wong saiki wong dhisik ra roh kan? Perlu dipertanyakan ini. Jadi bab tentang memintanya doa kepada orang-orang yang di tempat-tempat karomah, di tempat-tempat yang baik. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ganti anaknya ini. Kala berkata Ibnu Umar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Qubaan. Beliau menziarahi Quba. Quba ini nama tempat. Rokiban keadaannya berkendaraan. Wa masyian dan berjalan, artinya satu waktu dia berkendaraan ke Quba, di lain hari jalan kaki.
Fayusolli, maka beliau sholat fihi padanya, pada Quba tadi, rok'ataini 2 rakaat. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakti masjidal Qubain adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau mendatangi masjid Quba. Jadi diberikan tempat Quba tadi yang didatangi tadi adalah masjid. Kulu sabtin, tiap-tiap hari Sabtu. Rokiban, beliau berkendaraan, wa masyian, dan berjalan, kadang kendaraan, kadang berjalan. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar yaf'aluhu, beliau memperbuatnya. Padahal tidak diperintahkan oleh Rasul. Sahabat ini tadi. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul dilakukan. Rasul dulu setiap hari Sabtu pasti ke Masjid Quba, masuk 2 rakaat. Dan kadang jalan kaki, kadang berkendaraan. Terus Ibnu Umar ini mencontoh, menjalankan sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga mendatangi Masjid Quba. Ditanya, kamu kenapa kesini? Rasul dulu kesini. Rasulullah kesini. Apa tujuanmu? Ya pokoknya Rasul dulu kesini hari Sabtu ke masjid ini, masuk sholat 2 rakaat. Apa yang dilakukan oleh Rasul ini dilakukan oleh Ibnu Umar. Memang Ibnu Umar adalah salah satu sahabat yang paling getolnya dalam mengikuti sunnah. Ini sahabat ini bahasa kasar ini rakusnya pada amalan-amalan itu. Jadi dia tuh syadidu aqoribunya pada Rasul, menyangat-nyangatkan untuk pendekat-dekatan kepada Rasul, ngepas-ngepasi. Aku ki pantes urung kaya Rasulullah sing dilakoni itu. Sebab mantasabah biqaumi fa minhum kan. Orang yang menyamanyamakan mengikuti sesuatu pada kaum itu, maka dia termasuk ininya. Menyamanyamakan dengan Rasulullah akan dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak sana. Dan besok itu dah lewat ada di hadis ini di Indonesia. Jadi artinya kecintaan kepada Rasulullah itu, baik Rasulullah itu masih ada maupun beliau sudah wafat, itu sahabat ini tidak ada kurangnya. Gitu. Jadi bagi kita Rasulullah itu seorang yang berhasil mendidik murid sampai gurunya sudah tidak ada, Rasul tidak ada. Itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dan ini keberhasilan guru itu seperti itu. Jadi manakala gurunya tidak hadir, pengajian buatan libur, muridnya mengganti, itu sudah berhasil. Ngaji 20 tahun, gurunya prai, gurunya nanti ngisol, kan belum berhasil. Nah, tentu. Antara di tempat saya di hari Selasa itu, Ustaz itu betul rawuh niku ya padha wae, ngaten. Tetap ngaji yang dilakukan rutin. Ngaji ini rada rekoso lho. Selasa terus jam kerja niku badan dhuwur sampai asar kan jam kerja. Ini nggih seminggu sekali, sepekan sekali. Dan itu sebetulnya tidak mengurangi jatah. Seandainya dia itu izin, nggak ngaji, ini jatahnya tak mau nih, podo aman. Kan harus ada ya, kan tidak harus, tidak harus ngulangi ya bisa, diulangi, jangan pada orang lain, mengulangi, atau dibikin musyawarah, riso terhadap umat yang semakin meninggalkan syariat ini. Kita tidak ada riso, tidak ada pemikiran apa-apa ketika Muslim ini sudah menjadi
Jadi muslim dhimmi malah, bukan kafir dhimmi malah. Jadi kebalik. Mestinya kafir yang ada perlindungan dari muslimin, ini nampaknya ada orang muslimin yang dilindungi oleh orang kafir, dingoni orang kafir. Akhirnya ya sudah seperti itu kejadian yang ada. Sehingga semuanya itu berdasarkan pesanan. Pesanannya ngono pun ini yang ngono pun pesanannya seperti itulah. Ya. Baik dan buruknya sama saja. Nah, dia bilani dan dia lakukan. Entah baik atau buruk buat pesanannya ngono. Nah, seperti itulah yang termasuk Ibnu Umar dalam satu percontohan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Sabtu berkendaraan ataupun barang kadang-kadang berjalan kaki menuju Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat. Orang sering menyebutkan sholat tahiyatul masjid. Itu kan artinya itu jangan duduk. Kalau masuk masjid jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Nah, kan ketika Rasulullah khutbah terus kemudian ada seorang masuk masjid langsung duduk oleh Rasul diri sholatlah 2 rakaat. Nah, kita coba ngoten iki nggih kok tersinggung no mboten pas kita khutbah terus mundur terlungguh berdiri Mas sholat sik 2 rakaat. Apalagi tokoh ngoten niku nesu bejine iso dipermasalahke iki duduk kok khutbah kok omongan karo makmum. Mboten napa-napa, yang dilarang itu makmum sama makmum. Tapi kalau makmum sama imamnya sama yang khutbah itu khutbahnya si imam niku ya sama, tidak terjadi pergantian. Sebagian muslimin kan pergantian, si khutbah dhewe si imam dhewe. Sah ndak salatnya? Sah mawon. Cuman bedane napa? Mboten niloni sunah ngoten mawon. Kan ndak terjadi. Umar bin Khattab khutbah terus sing Imam Ali kan tidak terjadi. Ya sahnya sah saja. Yang meniti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat itu getolnya sampai seperti itu. Masya Allah, berhasil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membina umat ini sampai segitu. Di bab babu fadli, bab keutamaan hubbi fillahi, cinta pada Allah, kecintaannya kepada Allah, wahasi dan anjuran hasungan alaihi atasnya, atas cinta kepada Allah, wa iklami dan mengiklankan mengumumkan kepada ar-rajuli, pada seseorang ya supaya orang itu cinta kepada Allah, kemudian diumumkan adalah ini cinta hanya kepada Allah ya, cintailah Allah Ta'ala gitu. Man yuhibbuhu, orang yang mencintainya, annahu bahwasanya yuhibbuhu, dia mencintainya, wa mada dan apa ketika yaqulu dia ucapkan lahu untuknya, untuk orang yang mencinta Allah tadi, idza a'lamahu, apabila dia memberitahu atau mengiklankan tadi. Apa yang kita ucapkan kepada orang yang memberikan tahu kepada orang yang menyuruh orang itu untuk cinta itu hanya kepada Allah Ta'ala. Dulu kami pernah bikin kayak training atau ini, judulnya itu cinta. Jadi dugi nggih parah iki masjidnya Mas Haroni dereng nikah pensiman Jatirejo. Training cinta, itu cinta. Cah nom nanti penasaran, apa to baik dikei makalah itu cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Walah. Orang enak kita kapok mungkin sebagian. Wih, itu baik cinta kuwi.
Jadi bab ini bab kecintaan kepada Allah dan dianjurkan, ya, dianjurkan supaya orang itu juga hanya cinta kepada Allah kemudian diumumkan kepada seseorang, orang yang mencintainya, bahwasanya dia mencintai Allah, terus saya mencintai Allah dan mencintai kamu karena kamu mencintai Allah, kan berpisah karena Allah, bertemu karena Allah itu, ya. Terus itu bab ini apa yang apabila ada orang yang mengucapkan aku cinta kepada Allah, atau kamu cinta kepada Allah Ta'ala, makanya aku mencintaimu. Nah ini. Terus apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan ketika ada orang yang seperti itu. Kalau Allah Ta'ala berkalam, Allah Ta'ala, saya sering senang berkalam daripada berfirman. Kalau di Bawang itu di gereja itu sering berfirman, sebetulnya tidak apa-apa. Kok podo? Sing podo ya supin, tidak apa-apa. Haram itu juga tidak. Kristen berfirman juga apa? Ini berkalam. Allah Ta'ala berkalam, Muhammadur Rasulullah. Ya. Muhammad itu utusan Allah. Itu lihat-lihat. Waladina ma'ahu, ini cirinya ya orang bersama Nabi, dan orang-orang yang bersamanya Muhammad Rasulullah tadi itu asyidda'u alal kufari, itu amat sangat atas kepada orang-orang kafir. Biasanya diterjemahkan dengan keras, sangat berbuat sangat keras atas orang-orang kafir. Tapi ruhamahu bainahu, berbelas kasih di antara mereka sesama muslim. Kalau sama muslim sampai terjadi kedekatan para sahabat itu. Dia habis makan itu kan sunahnya kalau mau makan itu cuci tangan, bukan sunah malah harus ini. Tapi kalau setelah makannya tidak ada sunahnya, itu malah dikelanyungi. Ada yang mengelanyukan kepada temannya, tanganku kamu tono ya gitu. Meri ya mana wong ompong lah tak. Wah ibu. Nanti derek. Istrinya mungkin kata dia. Ini gitu ke sahabat. Ini kita kan gila. Lawan ini gelas satu. Terus mau terus sapa? Udah muslimi. Nah memang gelasnya coba soal waktu-waktu itu untuk kita ini biar ada kalja satu wahid, ya, seperti bentuk sewaktu sesekali lah diberi minuman terus gelasnya satu. Mobil borong, bilani lah mungkin rahmat tolong lah. Padahal gelas liane sing nggak minum oke loh, gelasnya umum sewu so enten lah macam gitu. Nah mungkin seperti itu. Itu kan bayangan kita, saudara kita itu begini, itu ya. Rasul sudah la'adwal biasanya kepada saudara kita ini tidak ada kedekatan, masih ada rasa jijik, apalagi nempel ke kaki, kemudian gudiken, nah itu tidak diangkat-angkat dulu, sering gitu, dicedaki malah rono, cedaki rono. Lah dikejar terus lah, mungkin di tembok mandek. Satu paham asu. Keras yang dimaksud di sini itu tidak mengikuti aturan-aturan orang kafir, bukan keras terus kok menang. Nah, orang kafir udah kayak musuh bubuyutan. Musuh memang iya, tapi secara akidah, secara orangnya biasa saja, itu hamba Allah juga. Selama dia itu tidak memerangi muslimin, ya tidak diperangi. Bahkan ada orang-orang kafir itu yang dilindungi oleh muslimin. Ila akhiri surat ini, sampai akhir surat, maksudnya sampai akhir ayat. Ini dilihat di surat Al-Fatih. Ini dilihat ayat.
Wa qala Allah Ta'ala, berkalam Allah Ta'ala, walladzina, dan orang-orang yang tabawwa, mereka itu mendiami, menempati ad-dar itu kampung, wal imana, dan orang-orang yang beriman min qablihim, dari sebelum mereka, yuhibbuna, mereka itu mencintai, man, orang yang hajaro ilaihim, yang mereka itu yang hijrah ilaihim kepada mereka. Jadi ini orang-orang yang menempati kota Madinah, orang-orang Ansor di kota Madinah ya. Jadi sebelum mereka itu, sebelum orang-orang Muhajirin, dia orang yang bertempatan di situ, orang Ansor. Kemudian orang-orang Mekah itu berhijrah mendatangi kampung mereka. Terus yuhibbuna man hajaro ilaihim, orang-orang Ansor itu mencintai orang-orang yang hijrah kepadanya. Dan orang Ansor ini, Pak, dia datang itu sebagian disahabatkan. Ini sahabatmu sampai Abu Darda itu disahabati oleh Salman ini. Nah, ini disahabatkan karena kalau biar satu menanggung, maksudnya itu satu orang Ansor menanggung satu orang Muhajirin. Kan dugi ning negarane wong ora nggowo apa, tanggung ditanggung. Ya, dan lain sebagainya. Dan dia senang. Masyaallah. Tambah hari tambah senang lebih, tambah hari tambah senang. Jadi rasa kedekatan time hari kan beda dengan lumrahe wong ngoten iki. Wong niku kalah kali Yon Sewu kali mindo nek bar tuku dhuwurke brek. Suwe-suwe akur. Ning kadang-kadang wong niku awale akur iki dhuwurke terus malah brek itu lagi. Wah, kalah. Mau lho dhisik apik lho. Barang rong dino ketok asline lah ngoten niku. Oh, tebake jenengan ngoten to. Tapi Muhajirin Ansor itu tidak. Siruna ala anfusihim walau kana bihim khososah, itu dari betul memberikan sesuatu yang dia miliki itu walaupun dia sendiri sebetulnya butuh. Dikek. Insyaallah dibagi lah istilahnya seperti itu. Sampai terjadi punya istri lebih dari satu pun kan pilihan. Sing kok seneng itu tak cereni pen lah. Ning nggih mboten gagi-gagi. Oh iya. Terus milih sing apik. Ndi bojomu jejerno lah milih. Nggih mboten ngoten. Tidak, karena kan dalam kitab tipis biasa dihafalkan anak-anak MI nggih. Anak MI atau anak TPA itu arba'in itu kan tentang masalah niat, tentang hijrah. Nggih. Mangkana hijratuhu dunia yusibuha gitu. Hijrahnya dunia macam-macam. Sing dilakoni padha ning niate beda. Oh, kebenaran kon hijrah ning Madinah, aku ndek sedulur ning kono. Nah, kebenaran calonku ning kono lah, sampun rampung. Entuke niku tok. Nah, karena hijrah, yaitu berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasul. Mungkin ini yang saya sampaikan, ada tentang hadis-hadisnya. Ini kuau surat Al-Asr ya. Ayat 9. Nek wau surat Al-Fatihah ayat pinten? Iki HP kan yang tulisannya, Pak. Nanti dilihat dilihat tafsir, kalau ada tafsir ini. Kalau di masjid itu mungkin ada perpustakaan, mungkin kitab Bukhari ada, misalkan Daud ada, misalkan Tirmidzi ada, tafsir sebutan sing laan sing Ibnu Katsir, Qurtubi, pisang kan. Mungkin kula ki mboten enten. Mboten enten teng masjid. Ya, dan pribadi gawa mantuk. Sing gadah. Fa'qul qawli wa astaghfirullah alhamdulillahirabbil alamin subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.